Pembangunan zona integritas telah dicanangkan sejak tahun 2016 di Balai Riset dan Observasi Laut. Dalam perjalanan dengan komitmen, pimpinan dan pegawai yang tinggi telah mengantarkan Balai Riset dan Observasi Laut meraih predikat wilayah bebas dari korupsi di wilayah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada tahun 2020, BROL diusulkan untuk melakukan penilaian wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di level nasional. Tetap semangat dan salam integritas. BROL, selamat pagi. Salam integritas. Saya Briska Rohma. Pada tahun 2019 lalu, BROL telah mendapatkan predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan oleh Bapak Edi Prabowo. Nah, seperti apa sih proses pembangunannya? Para petugas pelayanan publik kami akan mengajak Anda semuanya menelisik pada semua area perubahan. Selamat menyaksikan. Briska Friza, selamat pagi. Sebagai petugas layanan publik, kami bertanggung jawab memberikan informasi yang akurat dan mudah dipahami. Menjadi WBK, kita wajib paham 6 area perubahan berikut ini. Manajemen perubahan di BROL telah melakukan upaya untuk meningkatkan komitmen di seluruh jajaran pimpinan dan pegawai dalam membangun zona integritas menuju WBK dan WBBM. Seluruh pegawai terlibat dalam proses pembangunan ZI sesuai dengan program kerja tahunan yang telah disepakati. Kemudian, diharapkan terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada BROL, di mana Kepala Balai sebagai role model dan agen perubahan telah menjalankan perannya dalam mendorong perubahan pola pikir dan budaya kerja yang baik. Terakhir, menurunkan resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan. Sehingga pegawai menyadari arti penting pembangunan ZI dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Salam integritas. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari sistem, proses, dan juga tahapan kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur. Nah, ada 3 target yang ingin dicapai dalam penataan tata laksana ini. Target yang pertama adalah meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan. Dalam upaya untuk mencapai target tersebut, BROL telah mengembangkan BROL Information System and Catalog atau BRISCA. Target yang kedua adalah meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan. Dalam pencapaian target ini, BROL telah menetapkan dan menerapkan sistem manajemen mutu seperti ISO 9001-2015, lalu ISO 17025-2017, dan KNAP. Target yang ketiga adalah meningkatnya kinerja organisasi yang diwujudkan dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik yang dievaluasi secara berkala setiap semester. Salam integritas. Area penataan sistem manajemen sumber daya manusia menangani hal-hal yang berkaitan erat dengan pengelolaan kepegawaian. Untuk mewujudkannya, BROL melakukan hal-hal seperti memberikan penghargaan bagi pegawai yang berkinerja dengan baik, memberikan teguran kepada pegawai yang kurang disiplin, dan memberikan kesempatan bagi seluruh pegawai untuk mengembangkan kompetensi masing-masing. Dengan adanya asistensi WBK, memberikan banyak sekali manfaat pada kami. Di antaranya adalah memudahkan dalam hal perencanaan kebutuhan pegawai, bagaimana mengembangkan kompetensi SDM, dan pengelolaan SDM di Balai Riset dan Observasi Laut. Tetap semangat dan salam integritas. Masih ada 3 lagi, stay tune ya. Eits, ayo klik tombol subscribe-nya. Dalam pembangunan zona integritas untuk penguatan akuntabilitas Balai Riset dan Observasi Laut,
memiliki dua tujuan. Yang pertama adalah meningkatkan kinerja organisasi. Di sini akan dilihat keterlibatan pimpinan mulai saat perencanaan, penyusunan kinerja, penetapan kinerja, dan pemantauan kinerja secara berkala. Tujuan yang kedua adalah untuk meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintahan. Di sini, BROL telah memiliki dokumen perencanaan selama 5 tahun atau yang dikenal dengan Renstra BROL 2020-2024 yang disusun dengan berorientasi pada hasil serta memiliki kategori SMART, Specific, Measurable, Achievable, Reliable, and Time-bound. BROL juga telah menyusun laporan kinerja secara tepat waktu. Salam integritas. Penguatan pengawasan menangani hal-hal yang berkaitan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara, juga menurunkan tingkat penyalahgunaan wewenang. Kegiatan untuk mencapai hal tersebut diantaranya ialah pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, whistleblowing system, pengaduan masyarakat, dan pengendalian benturan kepentingan, serta public campaign tolak gratifikasi. Ayo, tolak gratifikasi. Salam integritas. Briskalia, selamat pagi. Sebagai petugas pelayanan publik, kami bertanggung jawab memberikan pelayanan secara smart, simple, memuaskan, ahli, ramah, dan terpercaya. Dalam area perubahan ini telah diwujudkan dalam beberapa hal, antara lain, yang pertama adalah peningkatan dari kualitas pelayanan publik itu sendiri. Kami sudah menerapkan standar dan prosedur layanan dengan smart atau simple, memuaskan, ahli, ramah, dan terpercaya. Kami juga sudah mengintegrasikan semua layanan dalam gedung layanan publik terpadu yang memiliki sarana dan prasarana yang sangat lengkap. Antara lain ada area parkir, kemudian ada ruang bermain, kemudian juga ruang laktasi, ruang pelayanan, ruang tunggu yang sangat nyaman. Kami juga sudah mengembangkan sistem informasi untuk mendukung layanan publik kami. Untuk data dan informasi dapat diakses dalam SIDIK atau Sistem Prediksi Kelautan, OMIS, Observation Modeling Information System, dan juga data katalog citra. Untuk layanan uji kualitas air, kami memiliki SIMANTAP, Sistem Informasi Manajemen Laboratorium Kualitas Perairan. Dan untuk layanan lainnya bisa diakses melalui SILAPTER atau Sistem Informasi Layanan Publik Terpadu. Kesemuanya itu dapat diakses dalam BRISKA atau Brol Information System Catalog. Yang kedua, kami juga sudah menerapkan standar manajemen mutu ISO 17025 untuk laboratorium kualitas perairan, ISO 9001 dan juga akreditasi NAP. Yang ketiga, kami juga terus berusaha untuk meningkatkan indeks kepuasan masyarakat dengan melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala yang hasilnya menjadi acuan kami untuk meningkatkan layanan publik. Kami juga sudah menyediakan berbagai fasilitas dan sarana pengaduan dan juga kompensasi bagi pelanggan yang menerima keterlambatan pelayanan. Untuk petugas pelayanan publik, kami juga sudah menerapkan sistem reward dan punishment, di mana secara berkala kami melakukan penilaian untuk menetapkan petugas pelayanan publik terbaik. Salam integritas. Briska ulang, selamat pagi. Kami sebagai petugas pelayanan publik bertanggung jawab untuk memberikan layanan yang prima dan sesuai prosedur. Ada 7 jenis layanan publik di BROL. 1. Pengujian kualitas air. 2. Peminjaman alat survei kelautan. 3. Permintaan data kelautan. 4. Pelatihan pengolahan data. 5. Layanan kunjungan. 6. Pembimbingan mahasiswa. 7. Peminjaman mes dan guest house.
Semoga pembangunan di semua area perubahan zona integritas wilayah bebas dari korupsi ini dapat terus dipertahankan untuk mendukung reformasi birokrasi. Berani jujur, hebat.